Halo teman-teman semua, aku senang banget karena ini adalah video pertama aku di akun YouTube aku sendiri. Oh iya, perkenalkan, nama aku Iren Indah Natalia. Kalian bisa manggil aku Iren. Aku adalah mahasiswi angkatan 2018 dari program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang letaknya ada di Sumatera Selatan. Jadi di video pertama aku ini merupakan video pembelajaran juga sebagai tugas untuk mata kuliah farmakologi di semester antara 4. Nah, jadi di video pembelajaran aku ini, aku akan menjelaskan tentang klorpeniramin. Apa sih klorpeniramin ini? Mungkin agak asing ya bagi teman-teman sekalian karena jujur aku sendiri juga baru tahu karena dalam rangka pengerjakan tugas ini. Nah, jadi yang akan aku bahas dari klorpeniramin ini sendiri ada 5 bahasan. Yang pertama, apa sih obat klorpeniramin ini? Kemudian apa bentuk sediaan dan komposisinya? Terus yang ketiga ada bagaimana cara mengonsumsi dan dosis yang tepat. Yang keempat aku akan bahas farmakologinya. Farmakologi di sini adalah farmakodinamik dan farmakokinetik dari klorpeniramin ini sendiri. Kemudian yang terakhir tentang interaksi obat klorpeniramin. Jadi kita mulai ya teman-teman. Apa sih klorpeniramin itu? Klorpeniramin ini merupakan salah satu bentuk obat antihistamin. Apa itu obat antihistamin? Jadi aku jelasin sedikit ya teman-teman. Nah, jadi dalam tubuh kita itu ada suatu zat yang namanya tuh histamin. Jadi ketika ada zat berbahaya seperti virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita, histamin itu akan muncul dan bereaksi melawan zat berbahaya tersebut. Nah, perlawanan histamin ini bisa membuat tubuh kita mengalami radang atau inflamasi. Namun, kalau kita punya alergi terhadap suatu hal, histamin itu tidak bisa membedakan yang mana zat yang berbahaya dan zat yang baik bagi tubuh kita. Nah, jadi ketika ada zat yang tidak berbahaya seperti makanan atau serbuk sari misal, tubuh tetap mengalami reaksi alergi. Jadi, yang bisa menghentikan histamin ini untuk mempengaruhi sel tubuh untuk mengeluarkan reaksi alergi tersebut, yaitu adalah obat antihistamin itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, untuk obat antihistamin itu sendiri, antihistamin itu terbagi menjadi dua jenis, yakni generasi pertama dan generasi kedua. Nah, klorpeniramin ini merupakan obat antihistamin generasi pertama. Untuk klorpeniramin ini sendiri biasanya lebih dikenal dengan sebutan klorpeniramin maleat atau CM. Biasanya digunakan untuk meredakan gejala alergi karena makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang, serta serbuk sari. Oh iya teman-teman, tambahan dari artikel yang aku baca, perbedaan antara obat antihistamin generasi pertama dan generasi kedua itu perbedaannya cuman di kalau generasi pertama dia efeknya atau dampaknya itu lebih besar daripada obat antihistamin generasi kedua. Begitu teman-teman. Klorpeniramin ini memiliki 3 bentuk sediaan dan komposisi. Yang pertama ada tablet atau kaplet dengan komposisi 4 mg dan 5 mg. Kemudian ada sirup dengan komposisi 2 mg per 5 ml. Kemudian yang terakhir ada ampul dengan komposisi 10 mg per mililiter. Nah, ini dia teman-teman contoh obat klorpeniramin. Nah, yang berikutnya ini ada cara konsumsi dan dosis yang tepat untuk mengonsumsi klorpeniramin itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk cara konsumsinya itu yang benar seperti kita mengonsumsi obat pada umumnya, kita harus mengikuti anjuran dari dokter, lalu kita harus membaca informasi pada kemasan, dan untuk obat antihistamin klorpeniramin ini kita harus berhenti mengonsumsinya bila gejala-gejala alergi telah menghilang. Dan untuk dosisnya bisa teman-teman lihat di slide ini.
Lalu kita masuk ke bagian farmakologi dari obat klorpeniramin ini. Yang pertama ada farmakodinamik. Farmakodinamik dari obat klorpeniramin ini adalah obat ini berperan sebagai antagonis H1. Maksudnya, dia berkompetisi dengan aksi dari histamin endogenus untuk menduduki reseptor-reseptor normal H1 pada sel-sel efektor yang ada di traktus gastrointestinal, pembuluh darah, traktus respiratorius, dan beberapa polos lainnya. Farmakodinamik lainnya dari obat ini adalah juga untuk menstimulasi dan mendepresi susunan saraf pusat. Klorpeniramin ini sendiri juga memiliki efek antikolinergik, sedatif ringan, antiemetik, anti-motion sickness, dan anti-vertigo. Untuk farmakokinetik dari klorpeniramin ini sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada absorpsi. Nah, bioavailabilitas dari obat klorpeniramin ini adalah sekitar 25-50%. Untuk konsentrasi puncaknya itu tercapai dalam waktu 2-3 jam dan masa kerja obat ini sendiri adalah 4-6 jam. Kemudian tahap kedua ada metabolisme. Metabolisme obat ini terjadi di hepar melalui enzim sitokrom P450 atau dengan nama lain CYP450. Nah, sebagai tambahan teman-teman, antihistamin H1 termasuk golongan obat yang mampu menginduksi enzim mikrosomal hepatik dan dapat memfasilitasi metabolismenya sendiri. Nah, lalu ada tahapan ketiga yakni distribusi. Sekitar 72% dalam plasma darah itu terikat dengan protein. Kemudian eliminasi sebagai tahapan terakhir. Eliminasinya klorpeniramin ini sendiri adalah melalui urin. Nah, yang terakhir ada interaksi obat. Untuk interaksi obat klorpeniramin ini yang aku baca dari artikel itu, dari beberapa artikel, sebenarnya ada banyak, tapi aku cuma mengambil 4. Yang pertama, itu adalah bila klorpeniramin dikonsumsi dengan obat pereda rasa nyeri dengan tingkat sedang hingga berat, maka dapat meningkatkan efek samping dari klorpeniramin ini. Kemudian, bila dikonsumsi dengan penitoin, ini dapat menghambat kinerja penitoin. Lalu, bila obat klorpeniramin dikonsumsi dalam dosis yang berlebih, maka dapat menimbulkan toksisitas seronin. Dan yang terakhir adalah bila dikonsumsi dengan obat antikolinergik bisa meningkatkan efek antikolinergik. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran mengenai klorpeniramin ini. Karena ini juga adalah video pertama aku mohon maaf bila aku ada salah-salah kata. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin tahu informasi lebih lanjut mengenai obat klorpeniramin ini sendiri atau mungkin ingin memperbaiki kesalahanku kalau aku ada salah menyebutkan atau menjelaskan dari klorpeniramin ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.